Perkenalkan, nama saya Jonathan, ini teman saya Sabri dan Sapip. Kami ingin mewawancarai Ibu Kantin seputar Orde Baru. Oke Bu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama Bu. Jadi waktu kejadian itu kan ada kejadian yang mana, yang reformasi? Yang apa? Orde Baru Bu, jadi kayak Jadi perpindahan antara Orde Baru sampai ke reformasi. Iya. Yang tahun 98. Iya, dari Orde Baru ke reformasi lah. Ya kan, dari Orde Baru apa? Iya, puncaknya itu kan pas sebelum reformasi 98 yang untuk itu kan. Jadi waktu tengah masa itu kayak setelah masa Orde Baru, selama masa reformasi. Selama masa Orde Baru. Berarti sebelum reformasi. Kan sekarang reformasi. Ya, berarti sebelum sebelum reformasi. Dari setelah Orde Lama sampai sebelum reformasi. Nah, dari tenggak waktu itu ada kebijakan politik atau sosial atau ekonomi yang mungkin bisa Ibu. Ya, kalau kebijakan dulu mungkin sistemnya adalah sentralisasi. Artinya semua itu keputusan ada di pusat. Seperti kayak pemilihan gubernur, ya kan? Itu ada di tangan presiden. Waktu itu ya, waktu zaman Pak Harto. Itu pemilihan gubernur. Jadi kita dulu nggak ada yang namanya pemilihan gubernur tuh nggak ada. Jadi tiba-tiba dipilih sama. Jadi nggak ada seperti sekarang. Jadi zaman dulu tuh kayak gitu. Nah, terus partai politik pun nggak seramai seperti sekarang. Lebih enak, ya kan? Hanya 3 partai. Kalau untuk orang kampung, ya itu tiga partai itu udah sangat membantu sekali mereka untuk milih. Nggak pusing kayak sekarang. Kalau pemilu banyak gambar, ya. Jadi memang ya itu baiknya tuh memang kita nggak pusing dengan partai politik yang terlalu banyak. Kalau itu cuma 3 ya. Nah itu enaknya di situ. Jadi, terus kebetulan mengenai informasi-informasi yang kalau kayak sekarang kan zaman keterbukaan. Kalau zaman dulu yang namanya pemberontakan itu tidak disiarkan, ada di TV itu nggak ada. Semua langsung ditutup. Semua ditutup sama Pak Harto tuh ditutup. Berarti pelakunya juga. Lah kalau zaman dulu yang namanya orang bertato itu dianggap preman. Banyak dulu namanya Petrus tuh penembak misterius. Itu yang namanya udah bertato itu artinya mereka penjahat. Nggak kayak sekarang seni, ya kan? Nah, kalau zaman dulu tuh kebijakannya kayak gitu. Jadi memang sebetulnya Pak Harto tuh benar-benar kayak bertangan besi. Istilahnya semua dilakukan atas perintah dia, tapi memang benar-benar informasi itu nggak seperti sekarang. Sekarang benar-benar keterbukaan sama banget gitulah. Apa sedikit kita ada di medsos lah apa segala macam. Kalau dulu kan nggak ada. Seperti pembukaan CPNS apa sekarang, dulu kan nggak seperti sekarang. Dulu tuh namanya ikut-ikut pegawai negeri gitu dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan keterbukaan. Dulu kan ya nepotisme KKN itu lebih kental. Meskipun sekarang juga tetap ada, tapi setidaknya kalau sekarang itu keterbukaannya ada. Buka lowongan kerja ini di kementerian apa? Ada. Kalau zaman dulu tuh nggak ada seperti itu. Pemberontakan di Aceh kayak di Papua nggak terdengar tuh di TV itu nggak ada. Jadi kebijakannya ya bagusnya kayak gitu. Dan harga juga ya entah gimana, pokoknya kalau harga kalau itu ya masih terjangkau rakyat karena mungkin memang ada subsidi dari pemerintah. Meskipun itu subsidi itu biasanya memberatkan APBN biasanya ya kan. Makanya kita juga banyak utang tuh ya sama sekarang. Kalau sekarang tuh banyak utang karena mensubsidi rakyat. Kalau sekarang banyak utang karena banyak pembangunan. Ya kan? Sekarang tuh apa-apa jalan tol, ngutang. Tapi setelahnya mungkin dijual kemana nggak tahu. Kalau zaman dulu mungkin subsidi itu kita banyak utang karena mensubsidi rakyat. Gitu. Kalau emang benar kan zaman dulu tuh dibilang kan suka ada ya enak zamanku toh ya gitu ya Pak. Ya memang sepertinya begitu. Karena memang harga ya terjangkau lah sama rakyat gitu. Karena mungkin memang karena ada subsidi. Ya biarpun ya namanya manusia kan ada sisi buruk, ada sisi jelek. Kalau sisi buruknya Pak Harto kan anak-anaknya terlalu semuanya kan diberi kesempatan untuk bisnis segala macam merajai seluruh ekonomi. Anak-anaknya juga. Dan seperti kayak Makassari dulu kan dikasih ke anaknya yang bontot. Tommy itu kan dulu Timor itu pabrik industri mobil. Jadi pada waktu itu dia nggak pakai pajak, bebas pajak. Ya kan enak banget gak dikasih itu kan. Nah, terus yang model zaman dulu tuh kayak televisi kan, zaman dulu tuh tutut tuh mengerajai televisi. Anak-anaknya tuh pokoknya semua bidang semua tuh dari mulai jalan tol kayak apa semua memang dikuasai sama kronik-kroniknya Pak Harto lah. Kalau sekarang memang nggak ada, tapi tetap
kalau namanya korupsi tetap dari dulu sampai sekarang merajalela. Yang namanya sifat manusia serakahnya kan pasti ada. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selama masa Orde Baru itu ibu punya pengalaman nggak sih? Punya pengalaman yang berkesan gitu yang ibu alami? Apa ya? Sebetulnya Paling diingat selama Orde Baru paling keinget ya masa-masa apa ya? Semua sih sebetulnya kalau kehidupan saya mah datar-datar aja ya istilahnya, tidak ada yang terlalu membuat saya terlalu susah banget, senang banget ya biasa. Jadi saya nggak bisa pengalaman yang paling berkesan tuh, bingung juga apa gitu. Ya berkesan banget ya paling menikah doang kali ya. Berkesan itu doang kan. nikah waktu zaman itu. Menikah di tahun 96. Oh iya. Udah itu doang Itu pengalaman. lancar. Ya lancar itu mah, dan biaya cateringnya sangat murah sekali. Berapa orang semua. Dengan misalnya biaya 10 juta pun sudah bisa meriah istilahnya. Zaman dulu itu mah belum ada istilah kayak sekarang ini krismon itu nggak ada ya. Berkesannya nggak ada yang nggak terlalu, karena kehidupannya sih yang miskin banget enggak, kaya banget juga enggak, biasa-biasa aja saya. Jadi istilahnya nggak terlalu berkesan banget yang terlalu gimana gitu, nggak ada juga, biasa-biasa aja karena semua kehidupan berjalan dengan mengalir air istilahnya gitu loh, istilahnya begitu aja, nggak ada yang terlalu berkesan banget enggak. Kecuali kalau pas sebelum kejadiannya itu yang pas lagi rame-ramenya mau reformasi, nah itu tuh setiap hari saya kalau berangkat kerja lewatnya kan gedung depan DPR MPR tuh berhari dulu di pabrik obat, setiap hari berdemo aja. Nah itu sebelum reformasi. Di depan gedung. Jadi kan saya kan itu kalau naik bus itu turunnya di Selipi. Ya. Nah situ kan lewat gedung DPR MPR sampai yang namanya Trisakti sana tuh yang sampai tembak-tembakan itu saya sempat tahu lah gitu, sampai bakar-bakaran apa tuh yang di Trisakti saya sempat lihat itu. Itu doang udah berkesannya sebelum reformasi. Jadi ya kalau itu sempat susah juga kalau kita pulang kerja karena kan otomatis jalan tol ditutup, udah itu doang berkesannya sebelum reformasi lah pokoknya ya. Nggak ada yang terlalu yang mengejutkan banget lah pokoknya. Pertanyaan ketiga. Kalau misalnya perbedaan dari masa Orde Baru sama masa sekarang itu yang ibu alamin apa aja? Yang ibu rasain? Perbedaannya. Oh perbedaan. Ya kalau sebetulnya karena kalau orang di masa reformasi mungkin banyak kehilangan pekerjaan. Nah, kalau saya kebetulan tidak kehilangan pekerjaan, jadi saya ekonomi masih berjalan biasa, ya kan? Karena pabrik saya juga istilahnya nggak kebakar, nggak apa, masih tergolong aman. Jadi saya, ya mungkin kalau di tempat lain saya udah nggak tahu ya. Mereka kan banyak bakar-bakaran, tuh udah mal-mal kebakar segala macam, banyak yang orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga segala macam. Jadi kalau pengalaman saya, kalau saya sih perubahan itu ya cuman saya hanya bersyukur aja saya tidak kehilangan pekerjaan. Meskipun kerja seminggu 3 kali tapi tetap digajinya utuh gitu. Keluarga Bu. Keluarga betulan kayak suami juga masih tetap bekerja. Kakak-kakak saya kerja juga seperti biasa, istilahnya tidak ada yang sampai kehilangan PHK segala itu nggak ada. Ya mungkin kalau adik-adik saya masih ada yang sekolah gitu. Jadi masa-masa itu ya kalau saya sih nggak terlalu signifikan yang karena kehilangan pekerjaan, terus yang terlalu susah banget tuh enggak, karena saya masih punya pekerjaan gitu. Kalau untuk pendidikannya, jadi pada saat itu pendidikannya, Nah itu karena saya sendiri Kurang. kan saya kan sama adik tuh karena terpisah ya kan. Jadi secara pendidikan saya juga nggak terlalu memperhatikan juga sih. Kayaknya sih kalau pendidikan masih tetap berjalan biasa aja. Sama kayak sekarang. Ya mungkin ya beda ya. Dibilang kalau pendidikan saya juga kurang gitu ngerti gitu. Karena terpisah sama adik-adik, jadi saya juga nggak bisa ngelihat adik-adik tuh sekolah seperti apa nggak bisa. Tapi kalau adik ipar saya sekolah seperti biasa aja. Maksudnya mungkin hanya ditutup hanya beberapa hari aja setelah kejadian bakar-bakar mal-mal segala macam gitu. Ya mungkin sempat kalau orang lain ya mungkin sempat benar-benar hancur gitu loh.
Karena kan tempat pekerjaan mereka kayak mall tuh udah bakar habis, pom bensin segala macam dijarah segala macam, ya mungkin mereka kalau mereka itu ya udah benar-benar hancur lah hidupnya gitu. Udah keamanan juga udah kacau lah gitu. Sempat deposito itu sebulan tuh bunganya bisa berapa puluh persen itu sehari pas reformasi. Berapa puluh persen? Kita deposito 10 juta, setiap bulan tuh bisa kita dapat berapa puluh ribu gitu, gede banget, sampai 60% kalau nggak salah itunya, inflasinya itu waktu berapa itu. Makanya waktu pas benar deposito 10 juta, setiap bulan kita bisa dapat berapa puluh ribu tuh waktu temen tuh juga gitu. Ya, parah sih, memang benar kalau waktu pas itu parah ekonominya parah. Cuman karena ya sempat susah cari susu, anak saya kan masih kecil, masih 7 bulan, di mana-mana kosong karena orang ketakutan ketakutan istilahnya penjarahan segala macam. Itu yang namanya mall-mall itu susu kebutuhan bayi-bayi itu banyak yang kosong, susu pokoknya kebutuhan bayi deh, pokoknya tuh kebutuhan bahan pokok tuh, beras, Indomie semua tuh. Supermarket sampai supermarket gede yang namanya dulu namanya Carrefour benar-benar kosong. Saya nyari sampai dulu kan kantornya di Slipi, nyari sampai ke Lebak Bulus sampai ini nyari susu. Itu kosong karena Jadi orang pada borong, yang punya duit pada borong, ketakutan nanti kalau ada kerusuhan lagi dia nggak bisa keluar apa tuh gitu waktu itu. Ya sempatnya gitulah kerusuhan ya gitu, kita cari susu susah, tapi cari kebutuhan yang buat anak kecil itu urgennya kan susu, karena anak kalau nggak nyusu kan gimana. Waduh, itu cari susu apa jauh-jauh benar-benar sampai keliling-keliling susah nyari susu tuh pas habis kejadian itu tuh. Ya itu doang. Oke. Terus kalau ibu punya harapan nggak sih buat generasi kami? Otomatis lah pasti punya lah, paling setidaknya kalau zaman sekarang kan informasi terlalu terbuka, dan yang diutamakan sekarang adalah adab, ya kan. Orang ilmu tidak beradab tidak ada artinya. Adab itu paling utama, adab terhadap orang tua, teman, anak. Nah itu junjunglah adab, ya, sopan santun itu yang paling penting. Karena mau sepintar apapun tanpa adab tidak akan dihargai juga.